Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 24660066. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 di mata kuliah Geologi Struktur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Irada Laude Malim, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku dosen pembimbing di mata kuliah Geologi Struktur. Pendahuluan, geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan perubahan batuan. Jadi kita akan mempelajari bentuk, susunan, sama perubahannya batuan di kerak bumi akibat adanya gaya dari dalam bumi. Ilmu ini membahas bagaimana batuan mengalami deformasi seperti lipatan, sesar, dan patahan akibat tekanan tektonik atau tekanan gaya dari dalam bumi. Jadi di materi ini kita akan mempelajari bagaimana susunan dan perubahan batuan di kerak bumi, entah itu lipatan, sesar, atau patahan, yang semuanya itu berasal dari gaya dari dalam bumi atau tekanan tektonik. Materi kedua yaitu geometri unsur struktur. Dalam materi ini membahas tentang geometri struktur batuan, yaitu bentuk dan arah kedudukan batuan di alam. Struktur batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat batuan terbentuk seperti lapisan batuan. Jadi lapisan batuan itu disebut struktur primer karena dia terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Sedangkan yang kedua yaitu struktur sekunder, terbentuk setelah batuan mengalami tekanan atau deformasi, contohnya lipatan, sesar, dan kekar. Jadi struktur-struktur yang terlihat pada batuan seperti lipatan, sesar, dan kekar itu dia disebut struktur sekunder karena terbentuknya pada saat batuan sudah terbentuk dan terbentuknya pada saat batuan mengalami tekanan atau deformasi. Sedangkan yang ketiga itu struktur penekontemporer, terbentuk setelah pengendapan tetapi sebelum batuan mengeras, contohnya slop pada sedimen. Jadi pada struktur penekontemporer ini dia terbentuk pada saat batuan sudah terbentuk, cuman batuan yang terbentuk itu belum mengeras. Contohnya seperti slop pada sedimen. Itu dia disebut struktur penekontemporer. Materi ketiga yaitu ketebalan dan kedalaman. Materi ini membahas tentang ketebalan dan kedalaman lapisan dalam geologi struktur. Ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua batas lapisan batuan. Pengukuran ketebalan dapat dilakukan secara langsung jika kondisi lapisan memungkinkan, seperti pada lapisan horizontal di tebing atau lapisan vertikal di daerah datar. Jika lokasi medan sulit, maka digunakan pengukuran tidak langsung dengan bantuan data seperti lebar singkapan, arah, dan besar kemiringan lapisan atau dip, serta kemiringan lereng atau slope. Materi keempat yaitu deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk batuan akibat tekanan atau gaya dari luar bumi. Gaya tersebut disebut stres dan dapat menyebabkan batuan mengalami tekanan atau bergeser. Akibatnya, batuan dapat mengalami lipatan, patahan, hingga retakan. Berdasarkan reaksinya pada tekanan, batuan bisa bersifat elastis, liat, ataupun rapuh. Jenis deformasi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, kecepatan deformasi, dan jenis mineral penyusun batuan. Pengukuran deformasi batuan biasanya dilakukan menggunakan strike dan dip untuk mengetahui arah kemiringan lapisan batuan.
Materi kelima yaitu vektur dan join. Vektur adalah retakan pada batuan akibat tekanan yang bekerja pada batuan. Retakan dibagi menjadi retakan geser dan retakan tarik. Jadi, vektur itu merupakan retakan yang terbentuk pada batuan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada batuan itu sendiri. Dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu retakan geser dan retakan tarik. Retakan geser itu terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan, sedangkan retakan tarik itu terbentuk ketika dua lempeng saling menjauh. Join atau kekar merupakan retakan yang tidak memiliki arah pergeseran yang jelas. Jadi, join itu merupakan rekahan yang tidak memiliki arah pergeseran yang jelas. Dia terbentuk karena adanya tekanan fluida, pengendapan lapisan batuan, dan pendinginan magma. Materi keenam yaitu lipatan. Lipatan adalah perubahan bentuk batuan akibat tekanan dari dalam bumi, sehingga lapisan batuan menjadi melengkung. Lipatan terbentuk karena deformasi pada batuan dan menjadi salah satu struktur penting dalam geologi. Jadi lipatan ini dia akan terbentuk ketika terjadi tekanan dari dalam bumi, sehingga menyebabkan lapisan batuan itu dia jadi melengkung. Bagian utama lipatan itu dia meliputi sumbu lipatan, bidang sumbu, dan sayap lipatan. Lipatan juga memiliki titik tertinggi yang disebut crest dan titik terendah yang disebut tube. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari lipatan. Lipatan itu dia punya sumbu lipatan, dia juga punya sayap lipatan, dan punya bidang sumbu lipatan. Selain itu, jadi lipatan ini dia memiliki sumbu lipatan, dia punya bidang sumbu, dia punya sayap lipatan, dia juga mempunyai titik tertinggi dan titik terendah. Tertingginya itu disebut crest dan titik terendahnya itu disebut tube. Materi ketujuh yaitu lipatan dan sesar. Materi ini membahas deformasi batuan berupa lipatan dan sesar. Lipatan terjadi ketika batuan mengalami gaya tekan sehingga melengkung, sedangkan sesar terjadi karena batuan patah dan bergeser akibat gaya tekan, tarik, atau geseran. Jadi, di dalam materi ini dia membahas deformasi batuan berupa lipatan atau sesar. Jadi, lipatan itu terbentuk ketika batuan mengalami gaya tekan sehingga batuan itu menjadi melengkung. Sedangkan sesar itu terjadi ketika batuan mengalami gaya tekan, tarik, atau geser sehingga menyebabkan batuan itu menjadi patah. Lipatan dan sesar memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuk dan arah pergeserannya. Cukup sekian dari saya Irwansyah. Terima kasih.